Hai anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Tapi kali ini adalah pelajaran terakhir, pelajaran 4.1 dari bab 605. Kita akan belajar menyusun percakapan. Kenapa kita belajar ini? Supaya anak-anak dapat memahami isi percakapan, lalu berikutnya anak-anak juga dapat menentukan tema percakapan, dan anak-anak dapat menyusun sebuah percakapan dengan topik tertentu dengan memperhatikan penggunaan ejaan. Kalau begitu langsung saja kita mulai yuk pelajaran kali ini. Nah, percakapan itu bisa disebut juga dengan dialog anak-anak. Dan ciri khas dialog adalah bercakap-cakap. Ada beberapa langkah-langkah dalam menulis dialog. Yang pertama adalah menentukan tema. Berikutnya menentukan tokoh, sifat, dan kedudukannya. Setelah itu jangan lupa tentukan struktur dramatik atau perkembangan konflik. Lalu kita harus susun sinopsis atau ringkasan cerita. Dan juga menentukan babak dan adegan. Lalu untuk perumusan dialog, anak-anak harus memperhatikan yang pertama adalah judul di bagian tengah dengan huruf kapital. Lalu berikutnya, penulisan nama tokoh diawali huruf besar. Dan setelah itu nama pelaku atau penutur digunakan tanda baca *2. Nah, setelah itu anak-anak juga harus memperhatikan isi penuturan ditulis dalam tanda petik. Lalu berikutnya huruf awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, diakhiri tanda baca, titik untuk mengakhiri kalimat berita, tanya untuk mengakhiri kalimat tanya, tanda seru untuk mengakhiri kalimat perintah atau seruan. Kita sama-sama yuk latihan untuk menyusun percakapan berdasarkan gambar. Ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita menyusun percakapan ini anak-anak ya. Yang pertama, anak-anak harus perhatikan baik-baik gambar-gambar yang ada. Berikutnya, tentukan tema yang akan dibicarakan sesuai dengan gambar. Lalu, tentukan nama-nama pembicara dalam percakapan yang akan disusun. Lalu, anak-anak jangan lupa tentukan sifat dan watak tokohnya. Dari sifat tokoh ini, anak-anak dapat menentukan kalimat yang sesuai untuk memerankan percakapan. Sekarang simak baik-baik contoh berikut ini ya. Ada 4 gambar. Perhatikan baik-baik. Kita akan beri tema dialog pembuatan benang wol. Tokohnya adalah guru dan murid yang bernama Lady. Sinopsisnya, murid menanyakan guru tentang cara pembuatan benang wol. Latar terjadi di sekolah di ruangan kelas. Sekali lagi, temanya adalah pembuatan benang wol. Anak-anak, minggu depan kita akan mengunjungi pabrik pembuat benang wol. Sebelum kita ke sana, kalian dapat mengajukan beberapa pertanyaan. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan, Lady. Apa yang ingin kamu tanyakan? Terbuat dari apakah benang wol itu? Sebagian besar bahan utama wol didapat dari domba, tetapi juga terkadang berasal dari kambing dan unta. Bagaimana proses pembuatannya, Pak? Mari Bapak jelaskan ya. Pertama, bulu domba digunting atau dicukur. Setidaknya 1 tahun sekali domba-domba tersebut dicukur. Apakah domba-domba tersebut tidak kedinginan, Pak? Waktu pencukuran disesuaikan ketika udara sedang hangat, jadi domba tidak akan kedinginan. Apakah domba-domba tersebut dipisahkan antara betina dan yang jantan? Tidak, mereka dicukur bersama-sama. Memang domba jantan menghasilkan lebih banyak wol daripada yang betina. Selanjutnya prosesnya apa, Pak? Selanjutnya, wol dikompres dan dikemas siap untuk disikat dan diluruskan. Apakah setelah itu selesai menjadi benang? Masih ada 1 tahapan lagi, yaitu wol dipisahkan menjadi sehelai benang, lalu dihimpun ke gulungan. Wah, menarik sekali, Pak. Sebenarnya prosesnya tidak terlalu rumit ya. Ya, dari benang wol kita dapat membuat pakaian, topi, sepatu, dan kain selimut. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya tidak sabar untuk melihat prosesnya secara langsung. Dari gambar yang sudah kita saksikan, kita dapat menentukan tema dialog.
Sekarang waktunya kita mengerjakan buku latihan atau buku kegiatan ya. Ada latihan di sana, latihan dari pelajaran 4.1. Yuk kita kerjakan supaya kita semakin mengerti pelajaran yang tadi kita sudah pelajari. Sampai ketemu lagi.